Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi'an'am fi hadhihi dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pagi ini Al-Fakir Hasan Basri Al-Kaf akan mengantarkan sebuah pengalaman rohani yang mungkin dari setiap individu muslim menginginkannya. Itulah Ka'bah, kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karenanya di pagi ini saya mengantarkan kisah lama hasil dari pengembaraan penulis sendiri. Ketika aku berada dalam keranda Garuda, wahai istriku, wajah anak-anakku, Ami Gulami Raza, Muhammad Iqbal Andika, Rifki Alvin Nazar, dan Fatimah Az-Zahra terlintas di depan wajahku, tersenyum seakan hadiahkan doa suci, doa kepasrahan, doa cinta. Semuanya lega. Wajah itu kian hilang saat roda keranda Garuda mulai bergerak tegang, sunyi, hening. Hanya gumam-gumam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala hiasi perut keranda Garuda. Allahumma sallimna fi sabrina hadza. Amin. Dan melesat. Garudaku melangit bak gadis padang pasir. Pelan melangkah, namun pasti. Pelan merangkak, namun yakin. Pelan terbang, terbayang kematian, kehilangan, keterpisahan. Aku mulai pasrah pada Ilahi. Di awan aku hanya berdoa, bermunajat, bertafakur padanya. Para jemaah yang terhormat, pemirsa yang budiman, hidup dan mati sebuah kata yang mesti dan harus kita pahami sedalam-dalamnya. Jika kita suka kepada kehidupan dunia, maka harus lebih suka membayangkan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini seperti fata morgana. Semakin dikejar, semakin mengelabui kita.
semakin dunia kita kejar, semakin terasa lelah, capek kita membayangkan kehidupan ini. Kata Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa baqa. Kehidupan dunia itu lebih kekal dan abadi. Dan itulah yang harus kita capai dan kita usahakan untuk kita raih sebaik mungkin. Karenanya di saat kita masih hidup, di usia senja ini, marilah kita belajar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, marilah kita menjalani hidup ini harus takwa kepada Allah, takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apalah artinya kita beribadah kepada Allah, sholat, haji, umroh, berzakat, berpuasa, tapi masih keyakinan kita kepada manusia lebih tinggi daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal akhiratu khairu wa baqa. Hadirin pemirsa yang budiman, seorang presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, camat, ketua RW, ketua RT, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kepemimpinannya akan dipertanyakan oleh Allah. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu manusia itu adalah pemimpin. Baik pemimpin orang lain, baik pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, dan yang paling berat adalah pemimpin dirinya sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang mengaku diri seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, tetapi mencampur adukkan yang hak dan yang batil hanya gara-gara dan demi martabat, prestise, nama hebat. Naudzubillah min dzalik. Mari kita berkaca kepada lingkungan kita. Kata Allah, aku ciptakan manusia, aku ciptakan batu-batu, gunung, hutan, air, laut, banjir, agar manusia lainnya bisa membaca. Afala tatafakkarun. Mari kita kaji. Inilah yang dimaksud ulul albab. Orang yang selalu mempergunakan akal fikirnya untuk persiapan kita sendiri menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, benar kata Rasulullah, berhati-hatilah kita melangkahkan kaki kita di dunia ini menuju titik kulminasi yang kelak pasti setiap individu manusia akan mencicipinya. Itulah kematian. Dan kematian itu Allah pastikan la yastakhirun wa la yastaqdimun. Jika sudah waktunya kita akan dipanggil oleh Allah, tidak akan diulur-ulur dan tidak akan dimaju-majui. Harus sesuai dengan saat kita dituliskan ketika ibunda mengandung anak-anaknya, kita semua 4 bulan Allah catat semua apa-apa yang akan bakal terjadi pada kita. Umurnya, kematiannya,
rizkinya, jodohnya, semuanya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, berbicara kematian, sudah banyak teman-teman kita, sudah banyak saudara-saudara kita, sudah banyak tetangga kita, sudah banyak sahabat-sahabat kita yang lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih miskin dari kita, sudah dipanggil oleh Allah memasuki tempat yang hina, yakni kubur, lubang yang hanya 1,5 meter kali 50-70 cm. Kita hidup di sana sendiri. Kita tidak ada orang-orang lain yang bisa membantu kita. Makanya Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, apa yang kamu paling takutkan kehidupan di dunia ini?" Dengan berlinang air mata, Umar terbata-bata menjawab, "Saya ya Allah, saya ya Rasulullah, paling takut kelak ketika sudah dimasukkan dalam kubur. Karena saya tidak ada orang yang bisa membantu saya. Saya sendiri tidak ada yang bisa menemani saya. Hatta istri pun yang mengatakan sehidup semati. Tidak ada di dunia ini suami meninggal, istri juga ikut ke dalam kubur. Atau sebaliknya, istri meninggal lebih awal, suami ikut ke dalam kubur dengan janji sehidup semati. Nonsense. Karenanya berhati-hatilah, sebab di dalam kubur itulah kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Karenanya, kata Rasulullah, jangan suka-suka kita mengadu-ngadu. Namimah. Jangan suka kita memperolok-olok orang lain. Yaskhar. Dan jangan kita kikir kepada diri sendiri, bakhil kepada orang lain. Ini sebuah ajakan manis